Sejarah dan perkembangan ejaan di Indonesia. Indonesia telah beberapa kali mengalami perkembangan dan perubahan ejaan. Pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan pertama di Indonesia yang dibuat pada tahun 1901. Ejaan ini ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan menjadi pedoman dalam penggunaan bahasa Melayu di Nusantara. Selain itu, pemerintah kolonial memiliki beberapa tujuan dibentuknya ejaan ini, yaitu Belanda melakukan politik bahasa dengan mengganti cara penulisan bahasa Melayu agar dapat mengurangi pengaruh budaya Arab di Nusantara, dan Belanda membuat kebijakan standar bahasa dengan menggunakan bahasa Melayu di sekolah milik pribumi supaya kekuasaan Belanda bisa menyebar luas dan menyatu dengan Nusantara. Oleh karena itu, pemerintahan kolonial menunjukkan ahli bahasa untuk menyusun tatanan baku bahasa Melayu, yaitu Charles Adrian Van Ophuijsen, yang dibantu oleh Angku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Kedua, ejaan Republik. Kedudukan ejaan Van Ophuijsen digantikan oleh ejaan Republik pada tahun 1947. Berawal dari keinginan para cendekiawan yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia I untuk melepas pengaruh dominasi kolonial Belanda terhadap tatanan bahasa Indonesia melalui ejaan Van Ophuijsen. Oleh karena itu, ejaan Republik dibentuk dan disahkan oleh Suwandi, seorang Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan di Indonesia pada saat itu. Ejaan Republik ini juga sering disebut dengan ejaan Suwandi. 3. Ejaan Pembaharuan. Dirancang oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 1957. Ejaan ini bertujuan untuk memperbaiki ejaan Republik dan dibuat agar lebih praktis serta dapat digunakan dengan mudah sehari-hari. Namun, konsep dari ejaan pembaharuan ini tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga belum pernah diberlakukan di Indonesia. 4. Ejaan Melindo adalah penyatuan dari huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Ejaan ini merupakan kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia untuk merancang aturan ejaan Melayu yang dapat digunakan bersama. Kesepakatan tersebut dibuat pada tahun 1959. Namun, ejaan ini tidak dilaksanakan karena terjadi konflik politik antara Indonesia dan Malaysia atau konfrontasi Indonesia-Malaysia, sehingga ejaan ini tidak dapat dilanjutkan dan diterapkan. 5. Ejaan baru menjadi kelanjutan pada ejaan Melindo. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK menyusun program pembakuan bahasa Indonesia yang dijalankan oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia. Program ini menjadi awal lahirnya EYD. Konsep ejaan ini dikenal dengan ejaan baru atau ejaan LBK yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto pada tahun 1966. 6. Ejaan yang disempurnakan telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi, yaitu pada tahun 1972, 1988, dan 2009. Bahkan, EYD sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Surat Keputusan Presiden pada tahun 1972. Agar EYD dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan baik, maka dikeluarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD yang disusun oleh Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, diterbitkan PUEYD edisi ketiga pada tahun 2009 yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbahasa Indonesia. 7. PUEB. Penyempurnaan ejaan dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2016, berdasarkan hasil keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, mengganti PUEYD menjadi PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perubahan ejaan pada PUEB memfokuskan penulisan huruf seperti huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf kapital, dan huruf tebal. 8. EYD edisi 5. Kemendikbudristek merilis ejaan terbaru yaitu EYD edisi 5 pada tanggal 16 Agustus 2022. EYD edisi 5 menjadi pemutakhiran dari ejaan sebelumnya yaitu PUEB.
Aturan baru EYD edisi 5 yang merupakan edisi terbaru dan berlaku untuk bahasa dan sastra Indonesia. EYD edisi 5 menjadi pedoman dalam berbahasa Indonesia yang dapat digunakan sampai sekarang. Sekian video penjelasan tentang sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Terima kasih.